جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في الحضرته. Dakwah kepada semua orang, berteman hanya dengan orang-orang baik. La ya'kulu ta'amaka illa taqi, kata Nabi. Jangan sampai makan makanan kamu itu kecuali orang takwa. Jadi kalau makan itu bareng-bareng itu bersama orang takwa. Tetapi kalau memberi makanan sampai kepada orang kafir disunahkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu tawanan-tawanan itu orang kafir. Wala tashabil arda fatarda ma'arrodi. Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang buruk sehingga kamu akan jadi buruk bersama orang-orang buruk. Wala tashabil arda fatarda ma'arrodi. Almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu amalannya, agamanya menurut temannya. Hendaklah kamu berpikir kamu mau berteman dengan siapa. Orang kok temannya nakal, mesti nakal. Dan itu macam hidungnya itu bau saja, itu tahu aja itu. Ini santri-santri yang nakal saya lihat itu. Kok bisa tahu aja, padahal satu itu orang Sulawesi, satu orang Magetan, satu Ngawi. Kok bisa ketemu gitu loh. Karena memang cocok kali. Nah ini maka ini kita ini harus hati-hati cari teman itu. Selagi orang tidak berani memutuskan hubungan dengan teman-teman yang buruk, dia tidak akan pernah bisa jadi baik. Kamu baca toh ceritanya orang yang sudah membunuh orang 99 itu. Maka dinasihati oleh seorang ulama, kamu tidak akan bisa baik kecuali kamu pindah ke kampung yang baik itu. Akhirnya dia pergi kampung yang baik, di tengah perjalanan dia mati, ya. Akhirnya dihitung oleh Allah sebagai orang-orang baik. Jadi cari teman yang baik itu penting. Kalau dakwah kepada semua orang, sampai orang kafir pun dakwah, kita dakwai. Tapi kalau berteman hanya dengan orang-orang yang baik. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu berteman dengan orang buruk, akhirnya kesan pertama dia akan terbiasa melihat keburukan. Lah kalau orang sudah terbiasa melihat keburukan, lama-lama tidak risih lagi. Dianggap biasa itu keburukan. Lama-lama dia sendiri akan terjerumus dalam keburukan itu. Sebaliknya, kalau orang itu berteman dengan orang-orang waro, orang-orang soleh, orang-orang takwa, maka dampaknya itu dia akan mengagungkan agama. Maka dalam Ihya itu bagaimana ulama-ulama dulu itu kalau sudah loyo maka dia berziarah kepada ulama-ulama yang amalannya kuat-kuat. Maka baru melihat saja ulama-ulama yang amalannya kuat-kuat tadi timbul semangat lagi. Tiap hari, tiap bulan khatam Quran sekali, perasaannya sudah bagus. Nanti ziarah ke ulama-ulama yang tiap hari khatam Quran. Maka jadi tambah semangat lagi. Oh, ternyata belum apa-apa saya ini. Timbul semangat lagi. Tapi kalau kamu silaturahim hanya kepada orang-orang yang nggak pernah baca Quran, hanya perasaan kamu sudah paling hebat, sudah jadi wali. Nah ini yang bahaya seperti itu. Jangan berteman dengan orang-orang yang lemah amalannya.
dakwah kepada semua orang, berteman hanya dengan orang-orang baik. La ya'kulu ta'amaka illa taqi, kata Nabi. Jangan sampai makan makanan kamu itu kecuali orang takwa. Jadi kalau makan itu bareng-bareng itu bersama orang takwa. Tetapi kalau memberi makanan sampai kepada orang kafir disunahkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu tawanan-tawanan itu orang kafir. Jadi berbuat baik sampai pada orang kafir pun diperintahkan kasih makan. Tapi kalau makan bersama hanya dengan orang takwa. Jadi berakrab-akraban itu hanya dengan orang takwa. Tapi kalau berbuat baik kepada semua orang, asalkan tidak mendatangkan mudarat kepada agama. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man akala thayyiba, barang siapa makan perkara yang baik, maksudnya yang halal. Man akala thayyiba, barang siapa makan makanan yang baik, makanan yang halal. Wa amila, dan dia beramal fi sunnatin, di dalam sunnah Nabi. Wa amina, dan merasa aman. Annasu, manusia, bawa'iqahu, gangguan-gangguannya. Dia tidak mengganggu orang. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna hadza, sesungguhnya orang semacam ini yang makan halal, amal sunnah dan tidak mengganggu orang. Inna hadza, sesungguhnya macam ini, fi ummatika, di dalam umat engkau, katsirun, banyak. Kalau orang begitu saja sekarang banyak ya Rasulullah. Qala, baginda Nabi mengatakan, wa sayakunu, dan akan ada, fi qaumin, di dalam kaum, ba'di, setelahku. Bukan hanya sekarang saja, kata baginda Nabi. Setelah saya mati nanti pun masih banyak orang yang seperti itu, katanya. Rawi Ibnu Abi Dunya fi Kitabis Somti, dalam kitab As-Samt, kitab yang menjelaskan fadilahnya diam. Wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa Nabi Shuraihin al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu qala, kharaja, telah keluar, alaina, atas kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah keluar kepada kami. Faqala, maka baginda mengatakan, alaysa tasyhaduna, bukankah kamu semua bersaksi, alla ilaha illallah wa anni Rasulullah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah. Qalu, para sahabat mengatakan, bala, benar ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, tarafuhu, pucuknya, biyadillahi, adalah di tangan Allah. Wa tarafuhu, dan pucuknya yang lain, biaidikum, dengan tangan kamu semua. Maksudnya Quran ini adalah hubungan antara Allah dengan hambanya. Digambarkan ini kata-kata kiasan namanya. Seolah-olah Quran ini seperti tali, yang pucuknya yang satu itu dipegang oleh Allah, yang pucuknya yang satu dipegang oleh kamu. Jadi selagi kamu itu masih pegang dengan Quran, berarti kamu akan berhubungan senantiasa dengan Allah. Fatamassaku, maka berpeganglah kamu semua, bihi, dengan Quran. Fa innakum, sesungguhnya kamu semua, lang tadillu, sekali-kali kamu tidak akan sesat, walan tahliku, dan sekali-kali kamu tidak akan hancur, wa'dahu, setelah berpegang Quran, abadan, selama-lamanya. Rawat Tabrani bi isnad wa rawat Bazzar bin Nahwi min hadis Jubair bin Mut'im.
Tapi perlu jadi catatan juga bahwa orang ini tidak akan bisa faham dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran kalau dia tidak tahu sunnah Nabi. Karena pertama kali orang yang mengamalkan Quran itulah adalah yang paling faham dengan Quran, yang paling mengamalkan Quran adalah baginda Nabi. Maka orang tidak mungkin akan bisa memahami Quran, mengamalkan Quran tanpa mengetahui sunnah Nabi. Dan orang tidak akan faham sunnah Nabi kalau dia tidak faham kehidupan sahabat. Karena para sahabat adalah santri-santri pertama dari baginda Nabi. Mereka lah orang yang paling faham mengenai sunnah Nabi, yaitu para sahabat. Kalau orang tidak tahu hayatus sahabah, kehidupan sahabat, bagaimana pula dia akan mengamalkan sunnah Nabi? Dan orang tidak akan memahami kehidupan para sahabat kalau mereka tidak senantiasa berkumpul dengan para ulama-ulama yang ahlinya. Dan ini pun belum cukup. Di samping kumpul dengan ulama-ulama yang ahlinya, kita ini harus membuat suasana yang baik, baru kita akan paham Al-Quran. Suasana yang sesuai dengan Al-Quran. Pelajaran kedokteran tidak akan bisa difahami kecuali dalam suasana kedokteran, di rumah sakit, di laboratorium, di fakultas kedokteran. Begitu juga pelajaran pertanian tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali bila ada suasana pertanian. Tiap hari belajar pertanian tapi nggak ada sawah sama sekali, hidupnya di tengah-tengah padang pasir kering kerontang. Bagaimana pula dia akan bisa maju dalam ilmu pertanian? Begitu juga ilmu peternakan tidak akan bisa difahami dengan baik kecuali dalam suasana peternakan. Tapi kalau nggak ada ternaknya sama sekali, bagaimana pula ilmu peternakan bisa difahami? Begitu juga agama, bagaimana pula bisa difahami kalau tidak dalam suasana yang benar? Suasana kehidupan Nabi, suasana perjuangan Nabi, suasana dakwah, ibadah, taklim. Suasana ini penting untuk memahami sesuatu, perlu suasana.